Sesi kedua ini akan membahas mengenai teori sosiologi klasik tentang stratifikasi sosial. Pembahasan mengenai stratifikasi sudah dilakukan oleh para pemikir Yunani seperti Aristoteles. Ia mengatakan bahwa masyarakat yang baik berbentuk belah ketupat, di mana proporsi lapisan atas dan bawah itu kecil, sedangkan lapisan tengah memiliki proporsi yang besar. Kemudian analisis ilmiah yang lebih sistematik dilakukan oleh Karl Marx, Max Weber, dan Emil Durkheim. Pada bagian di slide ini diperlihatkan bagaimana sistem masyarakat dengan aset dan strata-strata yang ada, serta ideologi-ideologi yang digunakan dalam sistem masyarakat tersebut. Sebagai contoh, pada masyarakat dengan sistem kelas, asetnya adalah berupa alat produksi. Kemudian strata yang ada adalah kapitalis dan pekerja. Sedangkan ideologi yang diterapkan adalah classical liberalism. Bagaimana stratifikasi pada masa pra-Indonesia dan pada masa Indonesia? Seperti kita ketahui, pada pra-Indonesia kita melihat adanya strata pada masyarakat yang bersifat kesukuan. Kemudian ada pola-pola kerajaan, seperti kerajaan Hindu, Buddha, Islam. Kemudian berbeda lagi pada pola kolonialisme Belanda dan Jepang. Dan ini juga berbeda ketika Indonesia merdeka, memiliki stratifikasi yang berbeda dari masa-masa sebelumnya. Studi stratifikasi dan mobilitas sosial itu didasarkan pada teori oleh para pendiri sosiologi seperti Marx, Weber, dan Durkheim. Analisis-analisis mereka umumnya membahas masyarakat Eropa. Namun mereka juga membahas secara singkat masyarakat non-Eropa. Dan teori-teori dari ketiga tokoh tersebut berguna untuk membahas masyarakat Indonesia. Namun, ada beberapa dimensi stratifikasi seperti suku, agama, gender, spasial berupa pusat daerah atau desa kota, dan juga adanya stratifikasi global. Kemudian bagaimana pemikiran Karl Marx mengenai stratifikasi? Marx mengatakan bahwa masyarakat terdiri dari dua bagian, yaitu economic base atau substruktur dan superstruktur. Base terdiri dari kekuatan dan relasi produksi, seperti kondisi kerja majikan buruh. Dan base ini yang menentukan hubungan dan gagasan-gagasan lain dalam masyarakat untuk membentuk suprastrukturnya, termasuk di dalamnya berupa institusi sosial dan politik. Marx melihat bahwa dalam sistem kelas, asetnya adalah berupa properti. Kemudian, pada sistem agraris, aset yang ada adalah berupa tanah, sedangkan pada sistem masyarakat kapitalis, aset yang ada dalam masyarakat adalah berupa tenaga kerja. Dan pada sistem ini terjadi eksploitasi dan adanya surplus value. Pemikiran Max Weber mengenai stratifikasi bisa kita lihat bahwa Weber berargumen bahwa kekuasaan dapat mengambil berbagai bentuk, di mana kekuasaan seseorang dapat ditunjukkan dalam social order melalui status mereka, economic order melalui kelas, dan political order melalui partai. Dengan demikian, kelas, status, dan partai merupakan aspek distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Pada bagian berikut ini diperlihatkan secara lebih detail penjelasan Max Weber mengenai economic order, social order, dan political order. Pemikiran Emil Durkheim mengenai stratifikasi berawal dari pemikiran mengenai pembagian kerja atau division of labor. Dengan adanya pembagian kerja,
terjadi diferensiasi. Dengan adanya diferensiasi, muncul kelompok-kelompok okupasi, di mana kelompok-kelompok itu saling bergantung satu sama lain. Dan interdependensi tersebut menghasilkan solidaritas organik. Dan dalam masyarakat, collective conscience ini berperan penting. Occupational group-nya Durkheim lebih fokus pada konteks pekerjaan, namun ada golongan-golongan lain seperti kelompok berbasis etnik, agama, dan sebagainya yang tidak tercakup dalam pemikiran Durkheim. Lalu bagaimana mengenai isu inklusi dan kebijakan mobilitas vertikal? Pertama, kebijakan untuk mobilitas antar generasi bisa dilakukan melalui konstitusi negara, di mana warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan sosial, lalu melalui berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah di tingkat pusat, dan juga melalui perda-perda. Kedua, kebijakan untuk mobilitas intragenerasi bisa dilakukan melalui berbagai jaminan sosial, bantuan kredit usaha, pemilikan saham di perusahaan, dan saham di komunitas, dan juga dengan melakukan pekerjaan migran internasional. Selanjutnya, analisis mobilitas vertikal perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, apakah mobilitas tersebut terjadi dalam konteks kabupaten, provinsi, atau nasional? Mengapa hal ini penting? Karena mobilitas pada tingkat kabupaten relatif lebih mudah daripada tingkat provinsi, dan pada tingkat provinsi relatif lebih mudah daripada tingkat nasional. Mengapa hal itu terjadi? Penyebabnya adalah persaingan antar level kabupaten, provinsi, dan nasional itu berbeda-beda, dan juga piramidanya juga berbeda-beda. Kedua, setiap pemerintah daerah provinsi dan kabupaten diharapkan membuat renstra untuk mobilitas vertikal. Dan juga mereka diharapkan berinisiatif dan berinovasi untuk membuat kebijakan dan juga menganggarkan mobilitas sosial vertikal. Demikian pembahasan mengenai teori sosiologi klasik. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Sampai ketemu pada sesi berikutnya.